Hai, nama saya Andi Mamidayat. Eh, di sini saya akan memberikan sebuah topik pembahasan mengenai motivasi dengan masing-masing tipe meta program. Hal ini berkaitan dengan tugas praktik mandiri saya dari kelas NLP yang saya ikuti di website Cari Ilmu. Langsung saja, di sini saya akan memberikan contoh ya dari apa yang sudah saya pelajari tadi. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit lagi mengenai macam-macam meta program sebagai motivasi pembelajaran. Ada 5 yang sudah saya pelajari, yaitu toward dan juga away. Untuk toward sendiri adalah mendekat, dan juga away itu secara istilah artinya menjauh. Lalu ada global dan juga spesifik, ada internal dan eksternal, ada option dan juga prosedur, ada match and mismatch. Langsung ke meta program yang pertama, yaitu toward dan juga away. Untuk toward dan juga away ini biasa juga disebut sebagai arah dari motivasi. Untuk contohnya, yang toward, saya berolahraga dengan rutin untuk mencapai badan yang ideal. Sedangkan untuk away, saya berolahraga agar terhindar dari penyakit dan badan yang tidak sehat. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa toward ini lebih mengarah kepada hal yang memotivasi kita, hal positif yang memotivasi kita, dimana ini menunjukkan cenderung ke arah tertentu. Sedangkan untuk away ini meta program yang menunjukkan bahwa kita fokusnya ke menghindari ketidaknyamanan. Seperti yang contoh yang tadi saya sebutkan, di sini di towardnya saya menuju badan yang ideal, makanya saya berolahraga. Sedangkan untuk away, saya menghindari penyakit dan juga badan yang tidak sehat. Agar terhindar dari itu, makanya saya berolahraga, seperti itu. Lanjut ke meta program yang kedua berikutnya, yaitu global dan juga spesifik. Global ini secara harfiah artinya umum, dan juga spesifik yaitu khusus. Untuk global dan juga spesifik ini biasanya juga disebut sebagai lingkup motivasi. Langsung saja saya berikan contohnya. Yang global, saya berolahraga itu pokoknya badan jadi sehat gitu. Jadi secara global, secara umum, saya melakukan olahraga agar badan saya jadi sehat secara umum. Sedangkan spesifiknya, beberapa hal yang membuat saya berolahraga setiap hari agar terbebas dari penyakit yang saat ini saya alami, seperti hipertensi, kolesterol, dan juga leher tegang. Itu contoh satu yang pertama. Atau bisa juga saya melakukan olahraga angkat beban, kardio, dan juga naik turun tangga atau lari-lari kecil, itu agar terhindar dari penyakit yang saya alami saat ini. Itu lebih detail dan lebih spesifik motivasinya. Seperti itu. Berikutnya yaitu internal dan juga eksternal. Ini masuk ke dalam sumber motivasi. Untuk internal adalah dari mana motivasi itu berasal, dari dalam diri kita sendiri, dari dalam. Sedangkan eksternal ya kebalikannya, yaitu dari luar. Untuk internal, sebagai contohnya mungkin seperti ini ya teman-teman. Saya meyakini bahwa dengan berolahraga saya akan menjadi orang yang lebih sehat. Jadi di sini saya meyakini bahwa dari dalam pemahaman saya sendiri bahwa inilah motivasi saya untuk menjadi lebih sehat adalah dengan berolahraga. Oke, kalau untuk eksternalnya,
setelah melihat selebriti melakukan fitness di Instagram, saya jadi pengen olahraga seperti itu. Jadi ada motivasi setelah saya melihat seorang influencer mungkin atau selebriti yang ada di Instagram yang akhirnya mendorong saya untuk melakukan olahraga. Itu meta program untuk motivasi pembelajaran eksternal. Lanjut kita ke yang berikutnya, yaitu option dan juga prosedur. Untuk option dan juga prosedur ini merupakan gaya dari motivasi. Option sendiri adalah gaya yang bebas, sedangkan prosedur adalah dengan aturan atau prosedural. Untuk meta program ini mencerminkan pola kerja seseorang yang melandasi motivasinya itu. Kalau untuk prosedur berdasarkan prosedur dan aturan-aturan yang ada, sedangkan untuk yang option ini lebih ke alternatif dan keleluasan dalam pola kerja. Seperti contohnya dalam lingkup kerja, saya lebih suka untuk maksudnya saya lebih suka bekerja apabila saya diberikan keleluasan dalam berkreasi. Yang penting tujuannya adalah pekerjaan saya selesai dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan saya. Nah, itu untuk yang option. Sedangkan untuk yang prosedurnya, saya harus mengerjakan ini sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke meta program berikutnya, yaitu match dan juga mismatch. Di sini adalah meta program untuk motivasi fokus motivasi. Oke, match and mismatch ini secara garis besar, match ini akan cenderung mencari faktor-faktor persamaan, sedangkan mismatch itu akan cenderung membandingkan atau mencari perbedaan. Misalnya, oke, saya baca dulu ya. Oh ya, misalnya saya ingin mencoba aplikasi baru tersebut karena semua teman-teman saya sedang mencobanya. Seperti itu. Saya tidak mau ketinggalan tren. Itu bisa jadi match karena saya ingin memiliki kesamaan dengan teman-teman saya. Sedangkan untuk mismatch-nya bisa jadi saya orang yang tidak suka dengan hal-hal baru. Saya cukup menggunakan teknologi sosial media, Instagram saja. Saya tidak ingin mencoba untuk sosial media yang baru ini. Ya, mungkin saya akan memulai membanding-bandingkan apa kelebihan dan juga plus minus dari sosial media ini. Itu dia. Jadi saya mencoba untuk menjadi beda gitu dari teman-teman saya yang sudah mencoba. Saya rasa mudah-mudahan ini cukup dimengerti ya penjelasan saya dan pemahaman saya mengenai meta program dan apa yang telah saya pelajari dari kelas NLP di website Cari Ilmu. Demikian tugas mandiri saya. Terima kasih dan bye.